kita, bagi negara, saya kira yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Pak Surya Paloh apa Pak? yang bilang siap jadi oposisi, bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Pak, Perjuangan. ajakan ke Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih Pak. final, nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan dengan Pak Prabowo gitu Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan Presiden Joko Widodo enggan berkomentar soal pernyataan elit PDIP yang siap menjadi oposisi pada periode pemerintahan mendatang. Menurut Presiden hal tersebut sebaiknya ditanyakan kepada PDIP. Ya ditanyakan saja kepada beliau-beliau yang ada di PDIP. Kata Jokowi usai meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara RSPPN Jenderal Sudirman di Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Senin. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan PDIP Hasto Kristianto menegaskan PDI Perjuangan siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance. Hasto menjelaskan, jika berkaca pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance. Berada di luar pemerintahan, kata dia, adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca pemilu tahun 2004 dan pemilu tahun 2009. Lalu, ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan tahun 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri, kata Hasto dalam tayangan Satu Meja di Kompas TV pada Rabu. Lebih lanjut, politisi asal Yogyakarta ini menyebut bahwa pada pemilu tahun 2009 terjadi manipulasi daftar pemilih tetap, sehingga wakil rakyat di DPR membentuk hak angket. Maka dari itu, lanjutnya, muncul suatu kesadaran perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memilih meskipun hal itu terjadi lagi saat pemilu tahun 2024. Bahkan, banyak pemilih di luar negeri tidak bisa melaksanakan hak pilihnya karena faktor teknis administratif, sehingga perlawanan ini menyangkut hal yang fundamental. Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan, dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, terangnya. Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP akan berjuang lewat jalur partai, karena apapun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat, terangnya. Adapun jalur ketiga yang akan ditempuh PDI Perjuangan adalah berjuang bersama gerakan masyarakat sipil pro-demokrasi yang saat ini jumlahnya lebih banyak dibanding pada pemilu tahun 2009. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.